Jawab salam kompak, insyaallah utangnya lunas. Kenceng ya. Berarti banyak. Utang motor boleh, utang mobil boleh, utang bini, rumah pasti utang. Insyaallah. Jawab yang kompak, insyaallah keselamatan, keberkahan Allah turunkan di musholla ini buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini kayaknya yang sono diem bae. Antuk Pak ya. Di pojokan Pak, enggak ada temennya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imaman wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin apa Pak? Amin Pak. Indonesia lagi kagak baik-baik sekarang. Amin yang kencang. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa rizqan wasi'ah wa bi undang-undang dasar 1945 asasah. Nah lebah itu jangan Pak. Undang-undang diaminin gimana? Insyaallah. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang mukarram wal muhtaramun, segenap para tokoh masyarakat di lingkungan Perumahan Citra Bela, bil khusus RW 021 ya. Trias ya. Astagfirullahaladzim. Trias apa Pak? Oh, Estate gitu ya. Oh, Masya Allah. Kita doakan para tokoh-tokohnya dari lingkungan Trias Estate RW 021, insya Allah diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang panjang dalam tahun ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana Pak RW-nya? Mana Pak RW-nya? RW sehat. Bini berapa itu? Satu. Masya Allah. Kita doain RW ini luar biasa. Walaupun beliau badannya tidak besar, tapi semangatnya untuk memajukan masyarakatnya sangat besar. Amin. Kita doain jadi RW seumur hidup dia. Mau gak deh? Digaji kan sekarang RW. Digaji kagak RW sekarang Pak? Digaji sama negara. Mudah-mudahan gajinya jadi barokah ya. Yang saya hormati berikutnya yaitu Bapak RT. Mana RT? Oh ini RT dia. Dia mah RT ngerangkap kata baju salim, serangkap banget Pak. Gajinya yang satu bisa keukur, yang satu kagak keukur gajinya. Kebanyakan gaji di rumahnya ini. Badannya aja gemuk kan gaji mulu. Jamaah sekalian yang berbahagia, Pak. Iya. Yang saya hormati ada RT yang lain ya Pak? Mana Pak? Hah? Lengkap. Ini RT 6, RT 5, mana 5?
5, wis masyaallah. Berarti sini pejabat di Trias ini soleh semua ya, Bu ya. Masya Allah. Kayaknya jangan-jangan merebut kalah sama RT banyak. Orang merebut belum datang dia udah datang duluan ya. Masya Allah. RT 4 mana RT 4 Pak? Ada Pak? Mana RT 4? Lah kamu yang tunjuk-tunjukkan sih. RT 3 ada 3 Pak. 3 lah. Masya Allah. RT 2 ada. Masya Allah. RT 1 ada. RT 7 ada. Enggak ada. Oh cuma 2. Mana 7? Masya Allah. Berarti Pak, alhamdulillah bersyukur pengajian Insanul Kamil didukung oleh pejabat-pejabat yang soleh. Banyak pengajian tapi pejabatnya ogah datang, tapi di lingkungan di sini insya Allah semuanya pejabatnya mendukung, maka Insanul Kamil saya yakin Pak nanti akan bertambah jamaahnya, insya Allah akan membludak seperti majlis-majlis yang lainnya. Amin. Sekarang Pak kita masih bisa ngitung Pak. Sekarang depannya aja masih kosong depannya. Kosong depan nih. Cuma kalau depan maju sini kan enak itu ngajarinnya Pak ya. Ini kita ngadepin kosong gitu Pak tuh. Masya Allah udah apalagi kalau udah umur 50 ke atas. Tadi ngomongin umur lagi deh. Nah nggak perkara umur Pak, kalau mati mah bisa duluan jamaah ustaz belakangan. Iya Pak. Ustaz belakangan jamaah. Saya ulangin kan, mati mah kagak ngelihat umur, kagak ngelihat status, kagak ngelihat jabatan. Kalau kata jamaah duluan, ustaz belakangan, bisa apa kagak Pak? Jawab yang kencang. Bisa apa orang? Bisa. Atau sebaliknya, ustaznya belakangan, jamaahnya duluan. Bisa nggak Pak? Bisa jadi nih pejabat nih sekarang yang lagi menjabat Pak. Emang tahu dia umurnya panjang apa pendek? Kagak ada yang tahu Pak. Bisa jadi RT umurnya panjang tapi presiden umurnya pendek. Bener nggak Pak? Makanya jangan belagu jadi RT aja belagu, jangan. Jadi RT raskin tintin mau dia. Jangan sampai tuh Pak. Mohon maaf Pak. Saya kalau ngisi pengajian udah begini Pak. Kalau kagak begini ngantuk Pak, saya yakin. Kakinya udah mulai melonjor dia. Nah, emang begitu Pak, emang begitu. Kalau ngaji Pak, ujiannya setannya banyak banget Pak. Ustaz baru ngomong 5 menit, serasa udah 1 jam tuh Ustaz ngomong. Bener gak Pak? Makanya ngaji pahalanya beda-beda. Ada yang nyender, ada yang kagak nyender, pahalanya beda Pak. Yang namanya pahala itu tergantung kesulitannya. Yang nyender, ada yang kagak nyender, pahalanya gedean yang mana Pak? Nyender. Yang kagak nyender. Nah, udah kagak nyender dia ceramah lagi. Bener dia makanya. Tuh, Masya Allah. Makanya Pak ini pahala yang paling jauh nih Pak saya. Kayaknya saya yang paling gede nih Pak sini. Paling gede saya Pak sini, pahalanya paling gede. Lalu saya muter-muter tadi di sini di Aroma, langsung nggak pulang ke sini. Makanya tadi saya ganjel perut dulu ini, soalnya perut saya masih keroncong gitu. Takutnya masuk angin, saya kagak makan dulu kan begitu Pak ya. Makanya mudah-mudahan Pak kita yang sekarang ngaji di sini, ini ujian setan tidak pernah bisa mengalahkan semangat kita untuk mengaji di sini. Amin. Karena kapanpun dimanapun setan itu selalu menguji kita semuanya. Jangankan Ustaz Pak lagi ceramah, jamaah lagi duduk diuji sama setan. Kata jamaahnya, Ustaz udah jangan lama-lama, lu cepetan ngomongnya, katanya begitu. Ada nggak Pak dalam hati yang ngomong begitu Pak? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Saya yakin Pak begitu, karena saya juga dulu pernah jadi jamaah Pak begitu. Benar Pak, saya jadi santri dulu belajar begitu. Kiai saya udah mulai buka kitab, namanya kitab Kifayatul Akhyar. Dibuka kitab halaman-halaman demi halaman, itu santri udah mulai begini Pak. Awalnya khusyuk, lama-lama begini Pak nih. Begini, ngantuk Pak tidur. Makanya santri biasanya kalau lagi pulang di rumah kerjaannya tidur. Bener nggak Pak? Yang punya anak di pesantren coba tuh, biasanya begitu Pak. Anak saya sekarang di rumah Pak, dia lagi pulang di rumah, kan sudah kelas 3, besok mau lanjut ke madrasah aliyah.
kerjaannya tidur mulu, tidur anak pondok. Emang saya juga dulu ngerasain begitu. Waktu di pondoknya susah tidur, kalau tidur diomelin sama pengurus, digebuk, dipukul, dirotan. Alhamdulillah Pak, zaman dulu maka gak ada hak asasi manusia, bebas. Coba sekarang anak bapak dirotan, dipukul, kira-kira tuh yang mukul masuk penjara apa kagak Pak? Tuh Pak, orang zaman sekarang. Makanya dulu saya Pak ingat banget di pondok Pak nih, dipukul sama pengurus Pak. Kata ibu saya waktu jenguk ke pesantren, itu kenapa kaki lo olahraga kemarin jatuh tuh Pak. Coba anak sekarang Pak, anak sekarang coba lah ngadu anak sekarang Pak. Begitu, beda nggak anak dulu sama anak sekarang Pak? Beda. Enakan zaman dulu apa zaman sekarang Pak? Zaman dulu masih muda belum kawin ente. Sekarang udah kawin, bukan masalah presidennya Soeharto sama Jokowi, bukan. Nah, bener nggak Pak? Pokoknya yang jelas, insya Allah 2024 kita menang. Amin. Beras murah, bensin murah, jadi kampanye tuh. Ya pokoknya untuk kebaikan kita, ya betul kan? Nah jamaah sekalian yang berbahagia, ayo Pak, sebelum kita memulai, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan hamdalah barang-barang alhamdulillahirabbil. Tadi Ustadz kita ini ketemu Salim, RT juga dia banyak Pak. Makanya itu saya bilang udah lanjut aja ente ceramahnya gitu. Dia ngomong wa in ta'adzana rabbukum, itu di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Allah mengatakan siapa yang bersyukur maka aku tambah nikmatnya. Siapa yang kufur maka aku kasih tahu sama kamu azabku amatlah pedih. Jadi sekarang saya mau tanya, Bapak nikmatnya kira-kira mau ditambah apa mau dikurangin? Jawab yang kencang. Mau ditambah mau dikurangin? Berarti kalau mau ditambahin kita harus ngapain? Bersyukur. Nih Pak, contohnya nih Ustadz kita nih Pak nih. Dulu Pak dia belum bersyukur, belum ngamalin bersyukur, motornya cuma satu, jelek banget motornya. Gara-gara bersyukur motor ditambah jadi berapa Pak? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Contoh nah. Jadi berapa? 2. Gara-gara bersyukur Pak, mobilnya awalnya 1 jadi berapa Pak? 2. Gara-gara bersyukur rumahnya awal 1 jadi berapa? 2. Gara-gara bersyukur bininya awalnya 1 Pak. 1 jadi berapa? Dia mah gak berani bagi istri koma ikan suami sama istri kalau di rumah. Masya Allah. Tuh Pak, bersyukur itu cuma analogi saya aja. Maka keyakinan kita kalau kita bersyukur, nikmat ditambahin, insya Allah kita tidak malas-malas untuk kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Yang kedua Pak, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Saya kagak panjang lebar Pak. Saya membahas yang terkait kedepannya, beberapa hari ke depan kita akan melaksanakannya, yaitu apa? Yaitu pembahasan tentang kurban. Apa Pak? Kurban. Kalau kita bicara kurban, maka ini diberlakukan bukan buat orang yang fuqara wal masakin Pak. Bukan du'afa. Buat siapa kurban itu? Buat orang yang mampu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana keutamaan orang-orang yang sedang melaksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Orang yang kaya, orang yang agnia, dia wajib melaksanakan ibadah haji. Makanya ribuan, ratusan ribu orang, jutaan orang, bahkan miliaran orang dari penjuru dunia semua berpusat sekarang berada di Mekkatul Mukarramah. Mereka yang mampu untuk berhaji berangkat, kita yang kagak mampu untuk berhaji berkurban. Paham Pak? Saya ulangin lagi ya Pak nih, biar paham ini Pak nih. Saya maksud ngingetin Bapak yang sebenarnya Pak nih. Saya pesanannya begitu bisa, begitu ya. Mereka yang mampu ibadah haji berangkat haji karena itu keutamaan Dzulhijjah dan hukumnya wajib bagi yang mampu. Lah kita kagak bisa berhaji, maka kita wajib ngapain? Kurban.
Ustadz, emangnya wajib? Udah, mewajibkan diri aja Pak. Nggak boleh merubah hukum, tapi mewajibkan diri buat kita. Sebab kenapa? Kalau salah satu kita bersyukur kepada Allah, kita harus berkurban. Buat apa kita punya mobil? Buat apa kita punya rumah yang mewah? Buat apa kita punya motor 2-3? Tapi kita nggak punya kendaraan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira malu apa kagak kita di hadapan Allah nantinya, Pak? Malu apa kagak? Ada seorang aki-aki, Pak. Aki-aki, kira-kira kalau aki-aki muda apa tua? Coba. Oh iya. Ente masih muda, ente baru 51 tahun. Muda, pantas kawin lagi ente. Nih Pak, aki-aki dia pengen berkurban, Pak. Tapi dia tidak punya penghasilan tetap. Dia punya penghasilan harian dan itu tidak menentu. Alhasil dia punya cita-cita ingin berkurban. Caranya bagaimana? Dia menabung Pak untuk setiap harinya yang dia dapatkan ini. Ketika kemudian dia mendekati Idul Kurban, duitnya dikumpulkan, akhirnya tercapai uang 3 juta rupiah dan akhirnya dia bisa membeli hewan kurban. Kira-kira aki-aki ini hidupnya mulia nggak di hadapan Allah, Pak? Mulia nggak di hadapan Allah, Pak? Tapi Pak, dibanding ada seorang bapak-bapak yang masih gagah, dia masih muda, dia punya motor cakep bahkan lebih dari satu, punya mobil yang mewah, rumahnya banyak, istrinya juga termasuk orang-orang yang mampu, tapi dia kagak punya hewan kurban untuk disembelih pada hari raya. Muliaan mana? Aki-aki apa bapak-bapak yang punya mobil itu, Pak? Jawab yang kencang. Aki-aki apa bapak-bapak? Aki-aki apa bapak? Maka supaya kita mulia harus jadi maksudnya perbuatannya. Perbuatannya harus seperti aki-aki. Gak apa-apa kita kasarnya handphone yang cakep kita jual, biarin. Setelah kita jual, duitnya kita belikan hewan kurban. Insya Allah nanti diganti oleh Allah rezekinya dengan HP yang lebih baru lagi. Amin. Siapa? Bapak punya HP? Bapak punya? Pak, punya HP orang? Siap dijual? Siap. Woi. Bener saya nanya ini serius. Biarin saya mau dibilang Ustadz Mansur dia ke Bapak, biarin. Kan bukan buat saya pahalanya. Iya nggak Pak? Enggak, jangan bilang Yusuf Mansur, Mansur gitu. Yusuf Mansur itu kena delik kita. Begitu Pak? Iya nggak? Kita apa Pak? Mansur. Nah, gitu. Makanya jamaah sekalian, kita alhamdulillah nih Pak nih, termasuk orang-orang yang cinta sama ngaji Pak. Insya Allah cinta dengan mengamalkan syariat kurban. Amin. Tuh Pak ya. Maka Pak, ketika kita kemudian Pak, ini seakan-akan kita wajib kurban, bukannya kita kemudian merubah hukum kurban. Karena hukum kurban itu kagak bisa dirubah. Ulama itu sudah sepakat sunnatan kifayatan muakkadatan. Hukum kurban itu sunnah yang kifayah dan kifayah yang muakkad. Ngerti nggak Pak? Oh iya, ngerti nggak nih? Biar jelas nih Pak, biar jelas ini. Ngerti nggak Pak? Sunnahnya kifayah artinya kalau ada orang yang melaksanakannya gugur. Meskipun kita tidak melaksanakannya, tetapi muakkadah ini ditekankan, jangan sampai kita tidak mengerjakan. Kalau bisa mah kita mengerjakan. Dengan kata lain, mendingan kurban dah walaupun handphone kita jelek, begitu Pak. Mendingan kurban dah meskipun motor kita jelek, begitu Pak. Jangan kita apa-apanya bagus, tapi hewan kurban kita yang kita beli adalah hewan kambing yang kecil kuntet Pak. Ada nggak yang biasa kurban kambingnya kecil-kecil Pak? Ada apa enggak Pak? Oi, ada orang? Ada Pak, ada. Ngaku. Orang mengaku ya. Ini muhasabah diri kita Pak, supaya kita insya Allah menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sampaikan Pak, bagi yang mampu melaksanakan kemudian tidak dia berkurban, Allah akan mengancam kita.
Rasulullah akan mengancam kita. Ini Pak, saya mau ingatkan, ini bukan ancaman ustaz, bukan. Ini bukan ancaman seorang ulama, ini bukan ancaman seorang kiai, tapi ini ancaman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Siapa yang menyampaikan? Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Beliau menyampaikan, menceritakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man wajada sa'atan." Hadis ini sangat populer, biasanya disampaikan oleh para asatidzah, Pak. Apa kata Rasul? Siapa yang memiliki kelapangan. Maksudnya kelapangan apa? Kelapangan harta, kelapangan rezeki. Dia mampu untuk berkurban, falam yudhi, tetapi dia kagak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan kau dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya usiran, Pak, dari Nabi. Udah, lu jauh-jauh dari gua kagak mau lihat muka lu. Asalnya begitu, Pak. Tempat sholatnya Rasul di mana? Dua. Satu di Madinatul Munawwarah, yang kedua Makkatul Mukarramah. Muadzin yang terkenal siapa, Pak? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tugas ajarnya di mana? Di Madinah atau di Mekah? Woi, yang kencang. Di Madinah atau di Mekah? Yang kompak apa, Pak? Ini diam aja belah sini nih. Takut salah rumahnya. Saya kagak galak, Pak, kagak galak saya. Salah lagi kagak akan dia bapain, Pak. Ada. Masya Allah. Kira-kira Bilal bin Rabah tugas adannya di Mekah apa di Madinah? Oh. Enggak kedengarannya. Cari aman. Masya Allah. Benar, Pak. Jadi tempat sholatnya Rasul di Madinah yang muadzinnya adalah si Bilal. Di Mekah lain lagi, Pak. Maka kalau kata kalimat Rasul itu jangan kau dekati tempat sholat kami, maksudnya kita kagak boleh ke Madinah dan kagak boleh ke Mekah. Boro-boro kita bisa melaksanakan umroh, boro-boro kita bisa melaksanakan haji. Betul Pak? Betul. Itu Pak. Paham sampai sini Pak? Woi, paham orang? Ini udah 30 menit saya ngomong. Apa? Kesemutan ya. Bapak ada yang kesemutan itu bukan saya Pak, bukan gara-gara saya bukan. Awasnya, aku dia lama banget ceramah gue kesemutan. Nah, itu saya malah nyalain saya Pak, jangan boleh. Bapak kesemutan biasanya itu ada malaikat yang nemenin Bapak. Namanya malaikat Ijroil. Malaikat Ijroil tugasnya bukan nyabut nyawa doang Pak, tapi ngasih tanda mau nyabut nyawa. Kalau kesemutan itu berarti Ijroil lagi pegangin kaki Bapak. Oh, itu kata Ijroil ini kaki yang suka jalan ke tenda biru, katanya begitu Pak. Tahu tenda biru Pak? Tahu Pak? Tahu nggak Pak tenda biru Pak? Tahu Pak? Tahu ente? Belah mana Pasar itu Cibitung? Tempatnya kan ya Pak ya? Masya Allah. Itu Pak malaikat udah nggak ada. Ente tahu? Masya Allah Pak. Demi Allah, demi Rasulullah Pak, kita pengen pemimpin yang bisa menghancurkan kemaksiatan. Bupati dari zaman jebot sampai hari ini kagak ada yang berani itu ngancurin kemaksiatan. Cuma satu zamannya dulu waktu itu pernah ada yang kemudian rumah sakit dibikin di situ tempat marpinasnya. Ingat Pak? Dulu situ Pak tempat apa Pak? Silaturahmi katanya tempat sedekah Ustaz. Itu dulu di sana Pak tempat maksiat, tapi alhamdulillah sekarang jadi rumah sakit. Rumah sakitnya jadi dia pindah ke belakang rumah sakit. Masya Allah. Ada apa Pak? Saya mah cuma modal dakwah doang Pak ya. Saya pernah Pak waktu itu di sana ceramah Pak. Selesai ceramah Pak, saya didatengin sama ibu-ibu muda. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Ibu? Ustaz saya mau bertaubat Ustaz. Saya mau taubat Ustaz. Taubat itu berarti kan kembali kepada Allah. Berarti kalau kembali kepada Allah, ini orang telah melaksanakan perbuatan dosa. Benar nggak Pak?
Dia bilang begini, Pak Ustaz, saya taubat karena saya udah jualan rempah-rempah. Otak saya mikir, Pak, rempah-rempah berarti lada dong ya Pak ya. Bukan tumbang ya Pak ya. Terus apa kayu putih Pak ya. Itu ibu ngapain ibu mau taubat? Ibu kan jualan yang halal. Udah ibu gak usah taubat. Ustaz, bukan yang rempah-rempah itu. Maksud ibu apa? Maksud saya ketika saya merem, habis merem dapat upah. Berarti di depan saya ini jablay. Tuh Pak, itu Ustaz ujiannya begitu Pak. Dakwah dimanapun ujiannya jamaah Pak. Ada Ustaz di telepon curhat mulu sama janda, ujian Pak buat Ustaz. Bener gak Pak? Woi bener gak? Iya. Oke jangan curiga sama Ustaz, Ustaz imannya udah tebal Pak, udah kuat. Nah buktinya saya sering masih satu ya. Gitu. Kalau gak kuat jangan. Jangan. Jamaah sekalian yang berbahagia. Tuh Pak. Itu yang pertama. Ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Pak, padahal kalau kita buka kitab namanya Zahratul Riyad, di sana ada dialog Nabi Dawud alaihi salam terkait besaran pahala yang didapatkan oleh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak kalau disebut nama Nabi Muhammad, Bapak sholawat yang kenceng Pak. Woi, Pak. Muhammad. Karena sekarang ada orang udah mulai benci kepada keturunannya Nabi Muhammad Pak. Ada nggak Pak yang gitu Pak? Ada Pak. Padahal Allah sudah mencontohkan Pak. Allah saja mencontohkan kepada kita harus berbuat baik Pak. Lagi mana kita berbuat jahat sama mereka? Nggak boleh Pak. Harus berbuat baik meskipun mereka tidak pintar, meskipun mereka tidak begitu sesuai dengan keinginan kita, tapi kita harus melakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Bisa apa kagak Pak? Bisa apa kagak Pak? Bisa ya. Kalau sebut nama Nabi Muhammad, Bapak mengucapkan sholawat ya. Nabi Muhammad. Kurang lagi Pak. Nabi Muhammad. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak. Di dalam kitab Zahratul Riyad tersebut ada dialog Nabi Allah Dawud alaihi salam. Beliau berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala seraya nanya penasaran, apa sih balasan pahala yang Allah berikan kepada umat Muhammad yang dia telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Wahai Allah, apa pahalanya buat umat Muhammad yang telah menyembelih hewan kurban ya Allah? Lalu kemudian Allah menjawab, Daud, kalau kamu pengen tahu, aku akan berikan pahala penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh Muhammad, oleh umat Muhammad, bukan satu ekor, tetapi setiap bulu dari binatang yang disembelih tersebut, aku akan berikan 10 kebaikan kepadanya. Aku akan tinggikan 10 derajat kepadanya, dan aku akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tuh Pak kebaikannya sampai begitu. Makanya sekarang saya mau tanya sama Bapak, kira-kira Bapak selepas pengajian ini ada niat untuk berkurban apa kagak? Ya. Nah kurang kencang jawabnya Pak. Ada niat untuk berkurban apa orang? Ada kagak? Berarti insya Allah besok pada berkurban semuanya. 1 kambing, 2 kambing, 3 kambing, 4 kambing, 5 kambing, 7 satu sapi itu Pak. Sapi. Nah, amin gitu Pak, amin Pak. Masih ada berapa hari lagi siapa tahu Bapak nemu duit di jalan 1 gepok Pak. Ya. Kita nggak tahu Pak rezeki dari Allah, betul apa kagak Pak? Saya aja Pak, saya nih Pak, saya aja nggak tahu nih Pak rezeki dari Allah. Malam ini saya dapat rezeki berapa di sini Pak? Saya nggak tahu. Bener nggak Pak? Iya, siapa tahu saya nggak dapat dari sini ya. Namanya rezeki nggak ada yang tahu. Siapa tahu yang pulang dari sini Pak di jalanan ada yang buang duit Pak 1 gepok lah, alhamdulillah. Beli kambing ente tuh, bener nggak Pak? Besok ditanya sama RW itu duit gua. Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, itu yang pertama. Yang kedua Pak, bukannya Nabi, bukannya Rasul yang ancam, tapi yang mengancam adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau berkurban padahal dia mampu, nanti seandainya dia masuk ke dalam surga, dia tidak akan meminum minuman air telaga Kausar yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu. Ini ancaman Pak luar biasa. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada juz yang ke-30,
Urutan surahnya surah yang ke-108. Surah 108 itu namanya surah Al-Kautsar, pada ayat 1 sampai ayat 2-nya, atau tepatnya pada halaman 602 pada mushafun maninya. Di sana dikatakan inna a'tainakal kautsar, kami berikan nikmat kamu itu yang banyak. Di dalam tafsirnya Syekh Aid Al-Qarni menjelaskan, yaitu tafsir Al-Muyassar, di sana kata Al-Kautsar bisa dimaknakan Nahrul Kautsar, yaitu sungai, yaitu telaga yang berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau misalkan di dalam surga itu ada telaga yang namanya Kautsar, orang-orang yang meminum telaga Kautsar tersebut hanya orang-orang yang sholat dan orang-orang yang melaksanakan kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh Pak, jadi kita diancam sama Allah tuh Pak, masuk surga tapi kita nggak bisa minum telaga Kautsar. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya pengen cerita untuk memotivasi Pak. Sesungguhnya yang namanya ibadah paling tua selain haji adalah kurban. Ibadah paling tua selain haji yang kedua adalah apa Pak? Kurban. Kurban yang pertama dilakukan oleh siapa Pak? Saya mau tanya. Oleh siapa? Siapa? Salah semua. Salah semua. Taunya Ibrahim. Kurban yang pertama dilakukan di muka bumi ini dilakukan oleh siapa? Adam. Salah. Ente Adam. Dikit lagi Ustaz, dikit lagi. Dilakukan oleh anaknya Nabi Adam alaihi salam Pak. Anaknya Nabi Adam Pak. Makanya pentingnya ngaji Insanul Kamil begini Pak. Jadi kita tahu. Ntar ingetin nih. Ntar bini suruh nanya, Mama, coba tanya saya tadi ngaji dapat apa saya? Nah gitu Pak. Ini mah kayaknya ngaji keluar kuping kanan masuk kuping kiri, bener nggak Pak? Atau nggak masuk bisa sekali kamera? Gitu. Ini Pak, kurban itu amalan ibadah yang paling tua, yang pertama kali dilakukan oleh anaknya, putranya Nabi Adam alaihi salam. Hal itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan waslu alaihim naba abnai Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, bacakanlah kepada mereka tentang cerita kurbannya anaknya, kedua anaknya Nabi Adam alaihissalam." Anak Nabi Adam itu banyak Pak. Dalam hadis ada ceritanya 70 orang, banyak Pak. Tapi setiap kelahiran anaknya Nabi Adam selalu kembar. Selalu apa? Kembar. Tapi kembarnya kagak sejenis. Kembarnya lawan jenis. Enggak, kalau sekarang kan kebanyakan kembar itu kembar apa namanya? Bukan, kembar siam mah gencet jadi apa bahaya lagi. Amin naudzubillahi min. Nah, kasihan banter pembedahannya. Iya, kalau selamat kalau meninggal iya kan. Nah, itu ada kembar yang satu jenis, ada kembar yang lawan jenis. Nah, anaknya Nabi Adam selalu kembar yang berlawanan jenis. Anak Nabi Adam dalam hal ini Pak yang dijelaskan dalam tarikhnya itu ada Habil, ada yang namanya Qabil yang laki-lakinya, ada yang Labuda, ada yang Iqlima. Nah, kalau si Habil ini kembarannya ceweknya namanya si Labuda Pak, si Habil. Kalau si Qabil kembarannya sama si Iqlima. Syariat Nabi Adam alaihissalam zaman dulu anak itu boleh nikah sama anak-anaknya juga Pak, boleh nikah. Cuma syaratnya kagak boleh nikah dengan saudara kembarnya. Tuh, kagak boleh dengan saudara kembarnya. Itu syariatnya Nabi Adam. Kalau zaman sekarang jangan diikutin. Orang ada orang PA tuh Pak. Ada orang PA tuh di mana tuh Pak? Di daerah apa? Indramayu Pak. Heboh sekarang Pak. Lah sholat laki-laki sama perempuan satu barisan. Ada nggak begitu Pak? Ada nggak begitu Pak? Itu salah apa benar Pak? Salah. Ada coba-coba sholat di sini Pak yang begitu ada. Sesat itu Pak, nggak boleh itu Pak. Ya Allah kata saya. Kemarin ada lagi dia ngomong apa kata Pak itu?
Apa? Gak usah disebut. Ente mah kadang-kadang kena pasal mulu. Gak usah disebut itu. Oh yang di sono di Indramayu ya Pak ya. Kan banyak di Indramayu ya Pak ya. Itu yang namanya di sono itu ujian buat kita Pak, buat bangsa kita. Kalau bangsa kita kuat, silahkan ditutup pondok pesantren. Walaupun dia pesantren tapi mengajarkan kemaksiatan, jangan dibiarkan. Saya ulangin, jangan dibiarkan. Masih banyak pesantren-pesantren yang lebih bagus, yang lebih baik daripada itu. Saya dengar terkait dengan itu Pak, apa namanya itu N11 Pak ya. Apa Pak? N11, habis N11 N12 Pak ya. Begitu, Masya Allah. Tuh Pak. Jadi Pak, sekarang kita sudah tahu bagaimana Nabi Adam putranya diperintahkan berkurban. Bagaimana secara terincinya? Begini Pak, ketika Nabi Adam diperintahkan untuk menikahkan putra dan putrinya disuruh bersilang, maka si Qabil ogah kawin sama yang disuruh sama bapaknya Pak, kagak mau. Si Qabil kagak mau kawin sama si Labuda karena si Labuda ini jelek Pak, kagak cakep, jelek banget Pak dia. Sama kayak jeleknya siapa ya Pak? Kok jelek kita begitu Pak? Jangan sebut. Jelek banget Pak. Lah ternyata Pak dia pengennya kawinnya sama si Iklimah. Si Iklimah kan saudara kembar dia, kagak boleh secara syariat Pak, kagak boleh. Akhirnya Pak si Labuda enggak mau juga kawin sama si Qabil. Ya sudah, akhirnya si Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk memerintahkan putranya berkurban masing-masing. Kurbannya yang diterima itu dia yang boleh menikahi si Iklimah. Tuh Pak. Si Qabil ini seorang petani Pak. Maka seorang petani kurbannya dengan hasil pertaniannya. Si Habil dia seorang peternak Pak ya. Penggembala, peternak Pak. Maka dia kurbannya dengan hewannya Pak yang dia punya. Masya Allah Pak, si Qabil dia kurbannya bukan dengan banyaknya sayuran yang dia miliki dari panennya, tapi dia cuma segenggam sayuran yang ada di tangannya. Itu si Qabil Pak, karena tujuannya bukan berkurban, tapi tujuannya ingin mendapatkan siapa Pak? Si Iklimah, mendapatkan perempuan. Ini bahaya Pak, perempuan zaman sekarang nih Pak. Bahaya perempuan sekarang. Bahaya Pak, ada yang selingkuh sekarang perempuan Pak, namanya si Sahnas ya, gitu ya. Gitu ya. Ya Allah, perempuan selingkuh, nauzubillahi min dzalik, itu enggak mencium baunya surga. Alhamdulillah ya Pak ya. Tuh Pak. Pak ternyata antara kurban si Qabil sama kurban si Habil ini seekor kambing yang besar, gemuk badannya. Yang diterima adalah kurbannya si Habil dengan disambarnya hewan kurban itu dengan petir dari langit, dan itu menunjukkan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu si Qabil kagak ikhlas, kagak terima, maka diabadikan di dalam Al-Qur'an, la aqtulannaka ya Habil, aku akan membunuhmu wahai Habil. Maka dibunuhlah Pak itu yang namanya si Habil. Tuh. Makanya anaknya Nabi Adam bukan hanya dia korbannya kagak diterima si Qabil, tapi dia tokoh pertama yang melakukan pembunuhan di alam dunia. Makanya percis yang diprediksi oleh iblis, apakah engkau Allah menginginkan pertumpahan darah di alam dunia ini? Percis Pak apa yang disampaikan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manusia kalau kita mulia bisa menyamai atau bahkan melebihi keimanannya malaikat, tapi kalau kita sedang rendah, serendah-rendahnya bahkan lebih rendah daripada binatang. Betul apa betul Pak? Itu Pak, dua ancaman yang Allah berikan kepada kita yang kita mampu tapi kita tidak mau berkorban. Insya Allah kita bisa berkorban pada hari raya Idul Adha dan pada hari raya Tasyrik. Amin ya Rabbal. Pak, nggak usah panjang-panjang, segitu doang Pak, udah 1 jam kurang sih ngomong. Udah, ada yang mau bertanya nggak Pak? 1 orang Pak, silakan Pak. Woi, 1 orang. 1 orang Pak, 1 orang aja. Woi, nanya. Nah, udah pada paham semua, udah paham nih?
Udah paham? Berarti saya tanya ya Pak ya. Oh saya tanya Pak. Ditanya kagak mau, bertanya kagak mau juga. Nah ya, benar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kurban itu kan kalau di sekarang di masa sekarang kan kita biasanya kan kalau kurban itu jadi istilahkan sapi tapi istilahnya patungan dengan 7 orang ya. Nah, apa maksudnya itu kalau begitu kan misalnya kan tadi kan kalau korban itu di setiap bulunya itu dihitung kan pahalanya. Iya betul. Nah sekarang kalau misalkan begitu jadi gimana itu Ustaz? Berarti bareng-bareng ya begitu. Ini Pak nih, kurban itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Aku berkurban an nafsi wa an ahli wa an ummati. Ini kurban dari diriku, dari keluargaku, dan dari umatku. Artinya kurban itu enggak harus satu sapi 7 orang, agak harus Pak. Tapi kebanyakan kita satu sapinya 7 orang. Ustaz, saya mah pengennya satu sapi 2 orang aja dah. Istri saya sama saya. Ya udah boleh silakan. Satu sapi 2 orang. Boleh apa kagak begitu Pak? Boleh. Cuma masalahnya Ustaz kegedean duitnya. Nah itu masalahnya. Berarti Ustaz boleh nggak kalau 8 orang? Boleh. Emang nggak boleh? Boleh Pak. Cuma masalahnya ya lah berarti kalau 8 orang kalau sapinya 20 juta berapa duit Pak kira-kira Pak? 2 juta lebih baru bayar. Kecil Pak untuk berkorban di hadapan Allah kita masa hitung-hitung. Kan sih Pak? Ya Allah malu kita Pak. Bapak jangan bayangkan nikmat yang besar berupa anugerah apa Pak. Nikmat mata aja Pak. Coba deh Bapak hitung dah nikmat mata Pak. Seandainya Bapak nih Pak, Bapak kemudian sakit mata ke dokter, bayar apa kagak Pak? Bayar apa kagak? Bayar. Kalau 10 kali bayar Pak, sekali bayarnya 200.000 udah berapa duit Pak? 2 juta. Itu satu mata doang sakit mata tuh Pak. Sakit mata. Makanya Pak sekarang kita mata sehat, semuanya pada sehat, bersyukur Pak, bersyukur. Insya Allah sehatnya kita dilanggengkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira sapi bagusnya 7 apa 10 orang Pak? Nah berapa? 1 orang kalau mau. Kalau bisa mah 1 orang. Kalau bisa, kalau kagak ya 7 orang dah, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan ketua DKM nanti mencontohkan dia 1 orang sapi sendirian. Amin kita berdua. Itu lah cuma doa aja kagak mau gimana pelaksanaan. Masya Allah. Jadi begitu ya saudara. Jadi enggak harus itu 7 orang, enggak harus. Yang pertanyaan penting begini sebenarnya, Ustaz. Emang benar itu yang namanya kurban itu nanti akan diganti rezeki sama Allah? Benar Pak, benar banget itu. Benar banget. Saya katakan benar banget. Saya ngalamin Pak. Saya tahadus bin nikmah nih, yang nggak sombong ya. Saya tahadus bin nikmah. Kalau di tempat saya itu keluarga saya pasti 1 sapi itu Pak. Di tempat saya 1 sapi. Dan itu setiap tahun kita laksanakan. Alhamdulillah Pak, urusan lancar terus. Gampang terus. Makanya kalau Bapak pengen gampang, gampangin urusan Allah. Kurban gampangin, sholat gampangin, puasa gampangin, zakat gampangin. Jangan mendit, buntut gasiran, pantat kuningan. Oh jelas gak nih? Jelas. Ya begitu Pak intinya mah. Udah ada jam segini, udah yang ada. Udah itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Udah nggak ada yang nanya lagi kan? Nggak ada ya? Jelas ya? Udah ya? Oke, saya juga udah lapar nih maksudnya. Udah Pak, itu terima kasih. Nanti doa mungkin sama Ustadz yang lain, ya. Terima kasih. Allah alam bisawab, Allahul muwaffiq. Oh iya Pak, saya mau kasih tahu Pak sebentar sebelum ini. Kalau ada anak bapak yang mau pesantren, tetapi pesantrennya gratis, ini bukan buat anak miskin, bukan buat anak yang fuqara, tapi ini buat seluruhnya. Karena emang saya buat pesantrennya gratis, kagak berbayar, cuma bayar uang makan doang. Bapak anak mondok, anak mau kagak, makan tetap makan. Betul Pak? Betul Pak? Nah, makanya saya bilang gratis, cuma bayar uang makannya doang. Yang bayar ustadznya saya Pak, insya Allah doain biar saya lancar panggilannya tiap hari ya Pak ya.
Mudah-mudahan barokah, insya Allah bisa membiayain itu pesantren yang secara gratis. Insya Allah saya hidup dapat pahala, saya matinya juga insya Allah dapat pahala. Karena kita hidup di dunia, gak ada yang pernah lama Pak di dunia. Siapa tahu Pak kita sekarang masih hidup, ntar gak tahu kita udah masih hidup apa orang. Kan begitu Pak ya. Ustadz Manap Pak, terakhir saya isi maulid di tempat beliau Pak. Ustadz Manap kenal Ustadz Manap Pak? Manap kenal Pak? Ya, Manap. Ya Ustadz Manaf itu saya kaget saya. Jadi habis acara dia kan manggil saya waktu itu ke rumah saya silaturahim. Yai saya mau ngundang acara maulid di lingkungan. Oh iya tanggal berapa? Sekian kita foto sebagainya gitu kan, buat spanduk dan sebagainya, rapi dan semua. Nah pas acara kita datang biasa juga rapi foto dan sebagainya. Masya Allah Pak, saya dikabarin meninggal beliau itu setelah malam ketiganya. Itulah umur Pak, nggak ada yang tahu. Berarti malaikat tuh nggak salah pilih Pak, nggak salah. Nggak salah pilih, nggak salah. Nggak salah. Ada saya waktu itu foto berdua pada kedekatan Pak. Nggak salah tuh Pak. Malaikat nggak pernah ketukar Pak. Makanya mudah-mudahan yang ngaji umurnya panjang. Tapi Ustadz Manap insya Allah Pak, beliau orang-orang baik termasuknya. Amin. Karena saya paham banget beliau itu semangat keislamannya tinggi Pak di lingkungan. Bahkan beliau itu berani mengorbankan untuk syiar keislaman. Mudah-mudahan di sini juga semuanya begitu. Amin ya rabbal alamin. Dah, terus ya Pak, terima kasih. Jangan nambah lagi Pak, makin panjang tadi Pak ya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada Ustaz Samir yang telah menyampaikan uraian tentang kurban yang mudah-mudahan ilmu yang diberikan tadi menjadi ilmu yang tertaufik buat kita semuanya. Kemudian